Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih sudi datang ke UKM. Kampus saya dulu. Tahun 1992 saya berada di sini di Kamsis Burhanuddin Ilmi di college. Jadi saya alumni sini tetapi cuma 3 hari. Kita ada kunjungan waktu itu untuk training course, summer course dengan Perhilitan, WWF, Smithsonian Institution, dan Sain Hayat, Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi tadi saya mengarang pantun. Saya senang memulai kuliah dengan pantun. Mana pantunnya tadi? Sudah saya karang di mobil tadi. Mudah-mudahan ada masih ya. Nanti kalau tidak bagus saya perbaiki lagi. Kita punya waktu 2 jam ya. Oh cukup banyak 2 jam. Nah ini mana? Ini ada 2 versi pantunnya. Nah, jangan salah baca. Ya. Pergi berlayar. Maaf, salah. Ya. Pergi berlayar ke Pulau Sebatik, singgah di Sarawak menjala ikan. Ya. Bagi semua warga UKM yang baik, selamat pagi kami ucapkan. Nah. Masih ada 1 pantun nanti kita baca lagi ya. Ya. Terima kasih. Jadi saya memang menekuni ini Islam dan konservasi sejak teenagers, sejak saya usia SMA. Boleh lihat nanti di blog saya ada cerita di situ. Pada suatu hari saya pergi ke sungai, kemudian saya bermain-main di sungai. Masih bagus sungai di situ. Saya lahir di Kalimantan. Kemudian saya temukan ada telur kura-kura. Di sini bilangnya tuntung ya, tuntung, Batagor Baska. Lalu saya tanya, ayah saya seorang tuan guru, beliau banyak menguasai ilmu-ilmu keislaman, saya juga belajar dari beliau. Saya bilang, ayah bolehkah kita makan telur kura-kura atau telur yang itu? Dia bilang, kalau mudaratnya besar, dia tidak bilang boleh apa tidak boleh. Kalau mudaratnya besar tidak boleh. Nah kemudian kenapa seperti itu ya? Biasa saya anak kecil, mengapa begini, mengapa begitu kan? Dia bilang itu ada hadisnya. Ternyata memang mengenai kura-kura tetapi tidak ada hadis yang nyata. Tetapi ada hadis-hadis yang lain tentang ada. Dia bilang burung elang itu tidak boleh dimakan karena dia berkuku tajam. Nah, berkuku tajam dan dia adalah pemakan top predator kita bilang, pemangsa. Tapi dia menjelaskan, saya penasaran. Sampai usia saya remaja, kemudian saya berjalan di sana dekat sekali dengan Taman Nasional. Nah, kalau kita di sini di Pahang ada Taman Negara, Taman Nasional. Seperti itulah, kira-kira 7 jam dari rumah saya, 5 jam, saya pergi ke sana. Ketika saya liburan, saya SMA, saya ke sana. Karena di sana ada penelitian tentang orang utan. Saya melihat orang utan, di sana sangat jinak sekali. Artinya bukan jinak bisa ditangkap, tetapi mereka tidak takut dengan manusia. Lalu saya dikasih disertasi tentang orang utan, adaptasi orang utan di Tanjung Puting. Dan penulis disertasi itu
juga sangat terkesan bahwa ketika dia datang tahun 70-an, dia heran melihat orang utan yang sangat dekat di pinggir sungai, tidak terlalu takut dengan manusia. 10 tahun kemudian, saya melakukan penelitian. Ketika saya kuliah, selesai, saya menulis buku, salah satu di jurnal, kenapa orang utan itu tidak dikonsumsi oleh muslim. Ternyata ada kitab fikih yang di dalam kitab bab terakhir di kitab itu selalu kalau kita di dalam kitab fikih Islam itu ada bab toharo itu pertama, kemudian ada mengenai sholat, zakat dan lain-lain. Di terakhir itu ada bab al-at'imah, ada makanan, consumption. Baru kita sekarang mengerti bahwa di situ ada pelarangan untuk membakar sembarang. Kura-kura tidak boleh, buaya tidak boleh, ular tidak boleh, binatang-binatang melata tidak boleh, yang beruang alam pun tidak boleh. Dan itu nanti akan saya ceritakan pengaruh dari sebuah kitab yang ditulis abad 17. Jauh 300 tahun sebelum adanya conservation movement. Punya kita sekarang ada WWF. WWF itu tahun 68. Saya dulu bekerja di WWF. 68 dia lahir. Nah ini yang sangat menarik buat kita. Kalau kita lihat khasana itu adalah Islam mempunyai peranan di situ. Jadi ini relationnya nanti ke kuliah umum ini. Jadi ini yang akan saya bawa topiknya mengenai biodiversity. Dan orang utan masih ada di sana. Harimau masih ada di sana, berapa satwa hidupan liar masih ada di Indonesia, di pesisir-pesisir, bagian-bagian yang tempat di mana Muslim tidak ada dan berpantang untuk memburu dan memakan, itu kemudian menjadi punah. Mari kita mulai, ya nanti ini kuliah saya, ada pembukaan, biodiversity dan kelangsungan, kemudian pesan Al-Quran tentang pemeliharaan, lalu ada praktik pemeliharaan biodiversitas, ada yang cultural and religious picture for SDGs, kemudian ada kesimpulan, nanti kita bisa tanya jawab. Jam 10 sekarang, jam 11 ya? Betul ya? Sampai jam berapa kita? Tolong ingatkan saya nanti ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita buka bersama-sama. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sudah ada yang familiar dengan grafik ini. Kalau orang-orang di konservasi dia tahu ada IPBES. IPBES Assessment Report. Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services. Tahun ini diumumkan bahwa hampir 50% spesies yang ada di muka bumi akan terancam oleh kepunahan. Hampir 1 juta. Bapak dan Ibu bisa lihat perempuan yang ini yang estimate extinction ada 2000 taksa ini. Spesies yang di sini yang hijau-hijau itu, nah yang threatened ini hampir separuhnya di sini. Ini sudah hampir habis, ya udah 80-90%. Tapi burung juga, ya ada yang terancam kepunahan dari 10.000 jenis. Kemudian dragonflies juga begitu, semua terancam kepunahan. Dari sini data IUCN itu International Union on Conservation of Nature, lembaga dunia untuk konservasi, untuk perlindungan, itu menyatakan sikas ini ada yang extinct ya. Di beberapa tempat mungkin mamalia juga ada yang extinct, seperti di Jawa ada harimau Jawa dan harimau Bali sudah tidak ada lagi. Walaupun dia subspesies,
masih ada subspesies Sumatera dan Malaya. Kalau kita di kawasan Sundaland region, Malaysia termasuk di dalamnya. Nah, ini termasuk sebuah ancaman buat kita. Kenapa demikian? Kalau kita lihat, manusia sangat bergantung dengan kelestarian daripada hidupan liar ini. Kita bayangkan apabila pohon sawit kita, pohon sawit itu tidak ada penyerbuk dan serangga-serangga yang menyerbukkan pembuahan dari benang sari ke putik, maka dia akan turun 35-40% produksinya. Kita bayangkan kalau tidak ada bunga yang diserbukkan oleh serangga-serangga, oleh burung, oleh kelelawar, itu juga tidak akan terjadi pembuahan. Ini juga terancam kepunahan. Kenapa? Pestisida, perubahan lahan, dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi keprihatinan bagaimana biodiversity kita bisa kita pertahankan. Bukan lagi untuk kelas mamalia, kemudian burung, itu juga terancam kepunahan. Hampir 1.000 spesies menurut IPBES kemarin. Inilah yang disebut dengan the sixth extinction. Saya bawa bukunya ini, kemarin saya beli Sixth Extinction, kalau ada kesempatan beli buku ini. Jadi sudah pernah 5 kali terjadi kepunahan, tetapi bukan akibat manusia, akibat alam. Dan usianya itu adalah 100 juta tahun. Peradaban manusia itu kalau kita lihat hanya 8.000 tahun, 10 sampai 8.000 tahun. Kalau kita sekarang di bulan Masehi, di tahun Masehi, tahun 2019, itu dihitung sejak Yesus Kristus, Nabi Isa lahir, sampai sekarang 2000. Ditarik ke belakang, ada nabi-nabi sampai Nabi Adam, mungkin 10.000 tahun. Tetapi apa yang terjadi, sudah 10.000 tahun kita sudah banyak extinction, hampir 50%-nya sudah banyak extinction. Kalau ini kita bandingkan, ini adalah jutaan tahun. Antara Triasik, Late Jurassic ke sini 100 juta tahun. Ke sini zaman Kretasius, dinosaurus itu menurut teori evolusi ditemukan fosilnya 100 juta tahun yang lalu. Peradaban manusia modern itu baru 300-400 tahun. Sejak zaman Renaissance, abad 17 sampai sekarang 350 tahun. Tetapi kita sudah menghabiskan 50%, hampir menghabiskan spesies yang ada di alam kita. Kenapa terjadi ini? Inilah yang disebut Anthropocene. Jadi zaman sejarahnya manusia, kalau ini zaman sejarahnya dinosaurus, Triasik. Di sini zaman Devon, Ordovician, di sini ada mass extinction. Disinilah kita lihat di zaman Devon ini banyak batu bara terpendam. Lalu ada minyak bumi yang kemudian kita explore untuk energi kita. Kalau kita belajar sedikit evolusi ke belakang. Kenapa demikian? Kita lihat bagaimana masifnya manusia mengubah permukaan planet bumi. Seperti ini. Kita lihat apakah orang utan merubah habitatnya seperti ini? Tidak. Apakah burung-burung mengubah seperti ini? Tidak. Manusia yang seperti ini. Makanya disebut Anthropocene. Zamannya manusia. Jadi manusia.
Ada sebuah teori yang mengenai Jurassic itu, kenapa di samping teori jatuhnya meteor, ada hipotesis yang mengatakan dinosaurus itu punah karena dia terlalu rakus. Makan semua, dia kan banyak, badannya besar sekali, mungkin satu gedung ini badannya dia, ya tingginya sekitar 38 meter, lalu kemudian makanan dia makan semua. Sehingga terjadi makan, dia kemudian membuang hajat, membuang gas metan yang sangat banyak, kemudian terjadilah perubahan iklim. Ya, itu believe it or not, tapi ada yang mengatakan seperti itu. Nah, kita seperti ini, kita menggunakan teknologi, kita gunakan gas batu bara, kita gunakan listrik, konsumsi kita hidup nyaman di dalam, tapi kemudian itu mencemari lingkungan, mencemari alam sekitar, menyebabkan penebalan atmosfer yang mengakibatkan climate change, global climate change. Ini yang menariknya. Nah, kembali kita melihat sebenarnya ini yang mungkin belum banyak kita eksplorasi, terutama sebagai umat Islam. Bagaimana sih sebenarnya Al-Quran menuntun umat Islam di dalam memelihara kelestarian alam semesta, kelestarian bumi planet kita ini. Kita setiap malam Jumat mengaji, kemudian ada kajian-kajian yang banyak juga di pesantren-pesantren, tapi banyak kita hanya mengaji saja, tidak memahami. Nah, ini pahaman kita yang digali dari banyak visi ulama yang menggali tentang Al-Quran dan lingkungan alam semesta. Jadi ini ada prinsip-prinsip. Yang pertama khalifah, banyak sekali ayat khalifah, boleh dicatat nanti dilihat. Kita sebagai khalifah di muka bumi, kita diberikan kekuasaan, memang kita yang diberikan kekuasaan, tidak yang lain-lain, bukan orang utan, bukan burung, bukan yang lain-lain, bukan gunung, ya, tetapi manusia mengambil kekuasaan. Kemudian, mohon maaf ini keseimbangan, tidak saya catatkan ayatnya, itu dalam surah Al-Rahman 55 ayat 7. 55 itu ya. Wassam'a wa rafa'aha wa wada'al mizan. Dan Allah meninggikan langit dan dia menetapkan keseimbangan. Keseimbangan. Al-Quran yang pertama bicara mengenai kekuasaan, ya, manusia memegang amanah, kemudian berbicara mengenai keseimbangan. Tawazun, seimbang. Sesuatu yang seimbang. Dan Al-Quran memesankan bahwa Allah menciptakan, Allah sebagai Al-Khaliq menciptakan sesuatu sesuai dengan ukuran. Di sini surat 54 ayat 49, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Inna khalaqahu biqadarin. Ya, sesuatu menurut ukuran, menurut kadar. Itu entry-entry itu ada di dalam Al-Quran. Artinya kalau sesuatu diukur, kemudian ada ukurannya, ada takarannya, apabila kita ganggu ukuran-ukuran itu dan tidak mengikuti nilai-nilai, ya, exceeding the balance, maka itu akan rusak. Itulah yang terjadi dengan planet bumi kita. Itulah yang terjadi dengan planet bumi kita, di mana Allah tadinya menetapkan ini telah seimbang. Kemudian datang manusia, tidak bisa mempertahankan keseimbangan. Maka kita buatlah Faculty of Sustainability di UGM. Kenapa? Oh, kita tidak seimbang ini, kita tidak bisa sustain. Tapi itu sustainability dibicarakan baru 1992. Ketika terjadi ya Earth Summit
Di mana Earth Summit? Masih ingat? Rio de Janeiro 1992. Di situ ada traktat, ada Convention and UNCBD, United Nations Convention of Biological Diversity, tanda tangan semua 198 negara. Kemudian UNFCCC, climate change, oh climate is changing now, yes, climate change, we have to sign. Tiap tahun perubahan iklim ada Conference of Parties, semua negara, ada sekitar 138 negara tanda tangan, ada Paris Agreement, tanda tangan semua. Amerika kemudian tahun lalu ketika Trump masuk, dia keluar. Padahal bumi semakin panas. Itulah manusia. Tidak amanah, meninggalkan keseimbangan, sudah tahu, tapi tidak melakukan. Jadi kembali ke sini, yang keempat adalah amanah. Ya. Amanah, kita sebagai manusia diminta untuk menjaga amanah, kemudian kita kembali kepada fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratullah fataranasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Semuanya itu tidak akan berubah. Agama juga menganjurkan demikian. Itu sudah ciptaan Allah, jangan kita jangan kita melanggar fitrah kita. Kemudian kita berbuat baik, ihsan. Hal jaza ihsan illal ihsan. 55 ayat 60. Pedoman-pedoman Al-Quran, entry-entry yang mungkin kita bisa gali nanti di rumah tentang itu. Bisa lihat tafsir, tadabbur Al-Quran dan sebagainya. Itu yang saya ajarkan kepada para ustadz di Malaysia maupun di Indonesia. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Jadi kita kemudian bisa melihat bahwa memang keseimbangan bumi ini terancam dan kita sekarang harus kembali. Kita bertanya, apakah Islam mengajarkan tentang konservasi? Al-Quran mengajarkan konservasi? Tidak ada dia bilang konservasi di sana, tetapi ada ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibaratul liulil albab. Sungguhnya pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah. Ibarat yang kemudian kita harus ikuti. Di sini ada kisah Nabi Allah Nuh yang kemudian kenapa Nabi Allah Nuh itu ketika perahunya sudah siap berlayar, tapi kata Allah jangan kau masukkan cuman umatmu saja, masukkan yang lain-lain sepasang-sepasang, jerapah sepasang, harimau sepasang, kupu-kupu sepasang, itik sepasang, semua sepasang, tanaman semua sepasang, masukkan ke dalam kapalmu. Karena kamu nanti akan hidup di sana bersama satwa, bersama hidupan liar itu untuk membantu. Kenapa Nabi Allah Nuh diminta ketika ini sebenarnya ibrah. Ini juga sebenarnya pesan konservasi. Jadi semuanya jangan dihabiskan. Mesti ada sisakan. Nah, ada hutan simpan, Bangi. Masih ada ya hutan simpan Bangi ya. Nah, saya ingat dulu saya jalan-jalan ke sana tapi nyebrang sungai. Hutan simpan Bangi, ada hutan simpan Perhilitan, ada taman negara. Nah, itu taman nasional. Itu kita ada. Nabi pun membuat praktis-praktis seperti itu, melestarikan kawasan-kawasan lindung. Nanti saya ceritakan itu namanya hima. Kenapa demikian? Karena makhluk Allah ini bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sehingga wa ma min dabatin fil ardi wa ma wattayrina yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum. Sesungguhnya binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang di langit itu adalah umat juga seperti kamu. Jadi kita punya perhilitan, punya
Bangi punya hutan simpan, itu kita menolong umat-umat selain manusia, umat-umat Tuhan selain manusia. Ada unsur di dalamnya kita memberikan pertolongan. Karena itu memang akan menjadi teman manusia di dalam kehidupan. Jadi jangan sampai terjadi kepunahan. Bagaimana Nabi dulu ikut melindungi juga kawasan-kawasan konservasi. Kalau kita punya hutan simpan, Nabi SAW punya hima. Ya, masih ada himanya sekarang. 14 abad masih ada. Di Saudi Arabia masih ada beberapa ratus hima. Dan kemarin kita adakan seminar di Timur Tengah, di Kuwait, itu membahas mengenai bagaimana reviving of hima. Sebab di Saudi Arabia juga ada tentang kawasan-kawasan konservasi, national park dan sebagainya, dimodernisasi. Tetapi yang paling bertahan selama 1400 tahun adalah hima ini. Dan ini sudah diakui oleh IUCN. Kita mengadakan workshop dulu di Kuwait, saya ikut, ada hima. Nih, di Kuwait Institute 2000, ini sudah 7 tahun yang lalu. Tapi saya ingin berbagi kepada teman-teman, puan-puan dan tuan-tuan bahwa itu memang menjadi salah satu entry kita memahami bagaimana Islam juga melestarikan kawasan-kawasan konservasi. Ini beberapa teman dari Afrika, dari Saudi Arabia, ini planners of Saudi Arabia, yang ini planner Saudi Arabia, Osman Lawalin. Di sana ada buku namanya Menanam Sebelum Kiamat. Ada tulisan beliau yang sangat komprehensif mengenai itu. Kalau mau ada tertarik, Pak Zun Halid, Ali, dan lain-lain dari Afrika. Banyak khasana Islam tentang alam dan lingkungan, juga istilah-istilah kalau dibaca di Islamic cities. Kalau Anda pernah ke West, ke Maroko misalnya, ada beberapa kota Islam, dan Anda ke Eropa, kalau orang minum air dari tap water di Turki, langsung minum, itu adalah warisan peradaban tamadun Islam yang memelihara air. Memelihara air baik sekali. Kemudian ditiru oleh Eropa, sehingga ada majlis di Vienna dan beberapa negara Eropa itu untuk perawatan air sampai sekarang. Itu tamadun Islam. Itu ada namanya hima dan harim sistem. Kemudian kita berkumpul lagi di Malta. Ada Malta di Greece di bawah, ada negara kecil. Ini untuk seluruh dunia Islam, kita eksplorasi lagi apa sih sebenarnya yang diwariskan oleh Islam tentang lingkungan. Tidak hanya hima sebenarnya, kalau hima itu adalah reflect ethical principle care of governance laid down by Prophet Muhammad. Sejak Nabi memang sudah ada. Nanti ada kesempatan boleh baca buku saya, di sini cukup lengkap mengenai hima. Haja hima wa hima lillahi wa rasul. Ini ada hima, dan hima ini hanyalah untuk Allah dan Rasulnya. Artinya dilindungi. Dilindungi untuk Madinah, dilindungi untuk masyarakat, dilindungi untuk kedaulatan negara. Sehingga kata Nabi, yang berada di Mekah, antara Mekah dan Madinah itu tidak boleh diganggu. Makanya kalau kita ihram, saat ihram tidak boleh membunuh binatang, berburu apalagi di masjid, di kawasan haram tidak boleh. Itu kan contoh primordial tentang konservasi. Kita tidak boleh. Ada belalang hinggap di pundak kita, begini. Sana. Bismillah. Suka ada belalang di Masjidil Haram, pluk di sini. Ya, jangan kamu penting ya udah denda, dam. Kena dam. Sembelih. Kena sembelih 1 ekor kambing. Ya.
Bisa dibaca ini bahwa variety of community concept areas in the Muslim world is harim zone, hautah, aghdal, karamat, dan lain-lain. Ini sebenarnya merupakan warisan bagaimana umat Islam ikut mengkonservasi. Walaupun ini diambil dari komunitas-komunitas Muslim. Waktu kemarin dipresentasikan ternyata, ada keramat. Keramat tuh kuburan ya. Tapi kuburan keramat di South Africa itu membantu pelestarian satu spesies tumbuhan yang di list oleh IUCN sebagai protected plant. Karena di situ ada kuburan Syekh Yusuf. Syekh Yusuf Al-Makassari yang dimakam di sana, kemudian beberapa area di situ diprotek. Ternyata di situ ada tumbuhan yang dilindungi oleh IUCN. Yaitu tafsirnya kita sih sebenarnya, tetapi betapa eloknya kemudian kita melihat karena ada keramat itulah kemudian ada juga yang terlindungi. Kalau tidak ada itu dibikin hotel di situ. Ya, dan lain-lain. Nah, nanti ada adat dan lain-lain. Yang kemarin sangat ini ada hauta, ada akdal di Maroko dan di beberapa negara Timur Tengah. Varietas dari itu selain hima dan harim sistem. Nah, ini Malta Statement. Jadi bagaimana kita merevitalization traditional customary practices as adat in Indonesia. Di sini nggak tahu, nanti kita berdiskusi ya, mungkin ada adat dan juga practices yang associated with Islamic faith. Di Sumatera misalnya kita ada hutan adat, ada hutan nagari, ada hutan larangan, ada lubuk larangan. Nah, ini yang akan saya lihatkan di sini. Ini lubuk larangan yang ada di Riau. Riau, Jambi, Sumatera Utara itu ada lubuk larangan. Ada jumlahnya, ada ratusan lubuk larangan di sepanjang sungai, biasa diprotek. Dia selama 1 tahun, kemudian di harvest menjelang hari puasa, menjelang hari raya. Jadi kemudian hasilnya dilelong, bahasa Malaysia, lelong, di auction. Kemudian satu ikan besar-besar karena memang di situ diprotek, dan ketika ditutup kawasan itu dibacakan Quran, dibacakan Yasin, diumumkan di masjid. Kita akan tutup lubuk larangan ini, di sebelah sini ini ada talinya. Sebelah sana tidak boleh ada satupun yang mancing di situ, tak boleh ada yang tangkap. Kalau dia tangkap sakit perut, bisa meninggal. Ya, tak ada itu berlaku di sana. Kalau dulu denda adat, tapi denda adat tidak efektif, dibacakan Yasin di masjid efektif. Tidak ada yang berani. Karena sudah ada yang berani coba-coba, ya meninggal dunia katanya. Begitu, saya ceritanya seperti itu, tapi itu memang itulah yang dihormati oleh masyarakat. Ini namanya sacred sites, situs-situs keramat kalau dalam IUCN. Saya putarkan ya, ini tempatnya deras waktu kemarin habis hujan, jadi saya ke sana, jadi gajah bertalut kan. Gajah bertalut yang dibuka, ditutup bersama kesepakatan masyarakat. Kesepakatan masyarakat adat. Ini Mama. Ini ditutup selama 1 tahun. Nanti biasa dibuka pada saat bulan Syawal, menjelang Syawal atau musim kering ya? Ya, kering. Musim kering. Ini panjang dari sini ke sana terus 100 meter lah. 100 lebih 500 meter? Tidak sampai. Tidak boleh, orang dilarang untuk memancing di daerah ini. Kemudian
Parang. Gelandangan ada suatu kebanggaan. Cara untuk memanen secara bersama-sama dan tidak menghabiskan sumber daya alam, karena ini dipanen dalam setahun sekali dan hasil-hasil panennya itu dibuat untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi sangat penting kita memelihara sumber daya alam kita ini untuk kesejahteraan bersama. Ini yang diterapkan di bumi Nagari Gajah Batalu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih melihat wajah saya. Saya berbulan-bulan di hutan, jadi wajah saya hitam. Nah, ini yang menghidupkan hima. Saya berduduk ya, maaf. Jadi upaya-upaya di dunia Islam sekarang seperti di Lebanon, di Saudi Arabia, hima yang masih ada itu sisa-sisa peninggalan khalifah sudah recognize, sudah diidentifikasi oleh IUCN sebagai tempat yang penting untuk konservasi biodiversitas. Di antaranya di Lebanon itu ada kawasan yang hema, tetapi itu juga menjadi kawasan konservasi penting yang disebut dengan Important Bird Areas, EIBA, atau Important Bird Areas atau KBA, Key Biodiversity Areas. Jadi itu kalau di strategi konservasi, apabila kita ingin prioritaskan satu tempat untuk dikonservasi, kawasan itulah. Anda bayangkan kalau tidak ada hima, tidak ada BirdLife memproteksi kawasan, karena daerah situ pasti sudah habis dibangun perumahan, mungkin real estate dan lain-lain. Tapi karena ada hima zaman Muslim, zaman Islam, ya 14 abad yang silam, Nabi Muhammad bersama para sahabat beliau memproteksi kawasan itu untuk kuda-kuda kavaleri. Dan hima itu masih ada sekarang, dan kita lihat konservasi hima ini ya konservasi yang berasaskan masyarakat, kemudian memperkuat pemberdayaan masyarakat setempat, meningkatkan penyertaan orang awam dalam pelestarian hutan, memenuhi keperluan yang adil terhadap sumber alam, melestarikan nilai pengetahuan lokal, penghargaan terhadap hak dan adat masyarakat, dan mengakomodasi konservasi yang dikelola oleh masyarakat secara tradisional. Jadi ini bukan modern conservation strategi seperti halnya Taman Nasional, tetapi ini adalah traditional conservation. Ini salah satu hima yang dihidupkan di Lebanon. Lebanon punya 18 hima, dan ini adalah Al-Azhar 2008 kemudian dihidupkan menjadi kawasan konservasi. Karena dengan adanya istilah ini kemudian masyarakat ikut tertarik untuk melakukan aksi-aksi gerakan lingkungan. Nah, ini ada perbedaan hima dan kawasan konservasi. Hima memperkenalkan elemen normatif yang tidak dijumpai di kawasan konservasi yang bebas nilai. Kenapa? Karena ini adalah warisan sunnah. Nabi melestarikan ini. Tidak ada norma di dalamnya. Kalau kita ikut melestarikan ini, kita punya proud, kebanggaan, bahwa ini adalah sunnah Rasulullah. Di situ ada kuda kavaleri dulu dan lain-lain. Ternyata sekarang burung-burung makhluk Allah juga ada di situ. Kemudian diharapkan mendapat sokongan yang meluas dari masyarakat karena instrumen ini dapat diawasi langsung bersama masyarakat. Kemudian diharapkan dapat mengatasi tantangan dan konflik sebagaimana ditemukan pada kawasan konservasi.
Pada kawasan konservasi terutama yang lemah penjagaannya, ya, terutama milik pemerintah, biasanya itu mengalami encroachment, mengalami perambahan. Jadi dengan HEMA ini kita kemudian punya elemen normatif di dalamnya, punya basis keimanan, ya, bahwa itu adalah merupakan sunnah Rasulullah. Siapa yang mengganggu punya Rasulullah, dia mendapat ganjaran yang setimpal, dosa. Saya ingin juga di dalam buku saya yang terakhir ada cerita tentang Oryx. Oryx ini di Saudi Arabia hampir punah, tapi kemudian raja di sana ikut berperan untuk melestarikan Oryx karena diburu. Kemudian Oryx kembali bisa lestari. Ini raja Saudi Arabia mempunyai center khusus terkait dengan pelestarian biodiversitas di Middle East, di Timur Tengah, Saudi Arabia dan lain-lain. Saya ingin berbagi sedikit bahwa tahun ini 2019 bulan Oktober, sekarang bulan Juli ya, Juli, Agustus, September, Oktober, akan ada meeting environmental minister of Muslim countries di Rabat, di ICESCO. Mereka akan membahas strategi for activation of the role of cultural and religious factor in protecting of environmental and achieving sustainable development goal. Panjang judulnya. Dan position papernya ini, outline-nya seperti ini. Kebetulan saya ikut menulis position paper ini bersama teman saya di Turki. Jadi ini menjadi diskusi sekarang. Apa yang kita lakukan di Malaysia, di Indonesia menjadi sebuah lesson learned. Bagaimana kita menghidupkan kembali khasanah keyakinan agama kita dan kultural kita untuk achieving development goals. Apa modalitasnya? Modalitasnya ini ada masjid, ada Al-Quran tadi, ada sunnah tadi saya ceritakan mengenai hima, ada ulama dan saya ceritakan ada fatwa dan sebagainya, ada fiqh, itu ijtihad, ada hajj, gimana kita memanfaatkan haji, ada NGOs, ada madrasah, pesantren, Islamic school, ada financial, ada wakaf. Di Aceh itu sekarang ada gerakan berwakaf untuk konservasi. Ada mereka beli hutan, tetapi dari dana wakaf. Ada wakaf. Bisa tanya Google, wakaf hutan. Sudah ada di Aceh. Financial charity, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Tidak terlepas dari perekonomian, ekoturism, cultural diversity, dan bagaimana Islamic studies, universitas seperti UKM bisa juga berkontribusi untuk itu. Jadi nanti bisa di-download, diakses bulan Oktober, bagaimana hasilnya para ministry, termasuk Ministry of Environment Malaysia, saya kira diundang, Ministry of Environment ada 158 ministry, yang akan memproses mengenai position paper ini. Jadi kita on the right track, kita sekarang bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini. Ini kitab yang saya tadi awal katakan ditulis abad 17. 1758 Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, orang Banjar di Kalimantan Selatan, menulis ini yang merupakan buku fikih, ya, kitab fikih. Di situ dituliskan di bab terakhir hal-hal yang dilarang dimakan oleh umat Islam. Bidawang itu kura-kura, buaya, orang utan, monyet, ular. Tak boleh dimakan menurut kitab fikih ini. Ini kan consumption. Jadi ada bab consumption di fikih. Baru kita tahun 2005
kita ada sustainable consumption. Baru 2005, berapa puluh tahun kemudian baru berbicara mengenai consumption. Dipikir sudah abad 17, 300 tahun yang lalu. Tapi kita abai mengenai ini. Jadi ada. Nah inilah yang berdampak untuk kita. Nah ini kita perlu sampaikan, sehingga ini yang kita praktekkan, saya sampaikan juga kepada para ulama di Riau, di Rimbang Baling, di Banten, kemudian di Kalimantan, juga di Riau. Kita adakan pelatihan dai konservasi. Ada modul di sana, saya kasih contoh untuk satu modul tentang itu. Saya juga ingin menularkan bagaimana kita melatih ulama ini. Kalau dari UKM tertarik, nanti akan saya berikan modulnya. Kita harus sebarkan cepat-cepat. Dunia ini sudah tidak lama lagi, tidak boleh kita tahan-tahan ilmu itu, kita sebarkan cepat. Ribuan orang kapan perlu kita sebarkan. Saya sebentar lagi akan bikin modul, kita taruh di YouTube, ulama-ulama kita bisa, yang kontemporer bisa belajar. Kita sebarkan ajaran tentang tadi, khalifah, amanah, mizan, keseimbangan dan ukuran yang diperintahkan oleh Al-Quran. Bagaimana kemudian Nabi juga mencontohkan di dalam praktek-prakteknya untuk lingkungan hidup. Nah saya kira ini akhir dari kuliah. Mudah-mudahan nanti akan ada pertanyaan, soal jawab, diskusi. Dan apabila, ini promosi sedikit ya. Karena bukunya cukup tebal, ini silahkan baca di rumah. Tetapi saya tidak banyak bawa bukunya. Jadi mohon maaf karena pesawatnya terbatas, saya bawa, mungkin bisa pesan kalau tertarik. Juga ada e-book nanti. Saya belum tahu apakah sudah di-upload di e-book atau tidak. Tapi ini baru 3-4 hari yang lalu saya terima dari publisher. Ya, baru. Jadi di sini agak lengkap cerita mengenai theoretical, practical sampai ke modern era of Islamic konservasi dan Islam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdiskusi. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Fakhruddin. Saya nampak ada beberapa perkara penting yang telah disampaikan oleh Pak Fakhruddin. Semuanya dalam konteks memelihara alam sekitar ini sebenarnya Allah SWT sudah nyatakan daripada zaman Adam. Kalau ahli kitab tunjuk pun sudah ada, dan akhirnya pada Al-Quran sudah diwujudkan. Malah keperluan untuk pemeliharaan sekitar ni sebenarnya dah awal lagi. Cuma kita manusia mungkin lupa apa yang telah disampaikan oleh Nabi-Nabi dan Rasul, dan juga mereka yang membawa elemen agama. Kemudian saya tertarik dengan konsep hima ni. Konsep hima ni adalah sebenarnya satu konsep yang mana bagi saya lah, apa yang saya faham untuk memelihara ekosistem dan fungsinya mengikut keperluan untuk semua hidupan. Maknanya kalau kata tadi ekosistem sungai, kalau di Riau tadi, di Malaysia Semenanjung tak adalah. Tapi di Sabah dan Sarawak kita ada sistem tagal. Sistem tagal ni diguna pakai oleh komuniti di sungai-sungai tertentu di Sabah dan Sarawak, di mana beberapa kawasan tertentu akan ditutup untuk satu tempoh, selalunya 6 hingga 9 bulan. Tidak boleh memancing dan apa semua di situ. Sama sepertinya. Tapi di Riau lagi lama, setahun. Hanya boleh ditangkap pada 1 Syawal, 2 Syawal, di bulan Syawal dan dilelong. Tapi cuma caranya berbeza. Mereka di sana menangkap dengan cara komuniti. Komuniti tangkap ramai-ramai dan kongsi ramai-ramai. Dan di sisi Tagal pun saya rasa sama juga konsepnya. Mungkin mereka punya budaya hampir sama. Sebab di Kalimantan ya Pak. Jadi betul lah. Sabah Sarawak di pulau yang sama. Kemudian konsep daya tampung itu sudah lama dibawa oleh
ahli kitab dan akhirnya pada Al-Quran. Sudah dinyatakan dan ini pun kita selalu abaikan konsep daya tampung sebab apabila kita melebihi daya tampung itulah hampir 50% spesies telah hapus dalam tempoh 300 hingga 400 tahun. Zaman Renaissance walaupun sebenarnya bermula kurun ke-16 lagi, kalau nak ikutkan itulah zaman di mana peak manusia mula mengekstrak dan mengubah suai bumi ini. Dan satu lagi saya nampak ialah inisiatif Universitas Nasional membentuk DAI konservasi di kalangan pendawah-pendawah. Yang ini saya rasa mungkin IKIM kita boleh bincang dengan FPI kot, bawa masuk pendawah-pendawah kita yang selalu keluar TV UKM mungkin boleh memikirkan perkara ini. Sebab bagi saya sekarang konsep yang digunakan adalah kerajaan baru ialah rahmatan lil alamin. Memang saya cakap terus terang, selama ni jarang dengar ustaz-ustaz ustazah bercakap tentang pemeliharaan sekitar. Tapi sejak ke belakang ini, pagi tadi ada perbincangan ustaz memang sudah bercakap tentang kebersihan dan pemeliharaan sekitar. Jadi alhamdulillah sebenarnya Indonesia pun sudah mula bergerak ya Pak. Jadi tapi satu perkara yang tadi yang Pak Fakhruddin bawa ialah roh Al-Quran tu perlu dibawa masuk dalam pengajian balik dan juga dalam aspek-aspek pendidikan kita. Sebab yang itulah yang dibawa oleh sarjana-sarjana Islam terlebih dahulu.